mendengarkan podcast ini. Saudara, hidup kita ini seperti sebuah pemerintahan, saudara. Masing-masing orang harus memiliki kecakapan memerintah wilayahnya, yaitu dirinya sendiri. Tentu kecakapan kita harus kecakapan yang benar dalam memerintah wilayah diri kita ini. Kita harus memerintah jiwa kita, di mana terdapat pikiran, perasaan, dan kehendak. Kita juga harus memerintah seluruh anggota tubuh. Dalam tulisan Paulus, saudara sekalian, Paulus berkata, aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Di dalam 1 Korintus 9, saudara, ayat yang ke-27. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Kita mengagumi kejujuran Paulus. Untuk kelas Paulus yang begitu hebat, dia masih melatih tubuhnya. Saya sudah mencoba mendeteksi asli kata melatih ini. Kalau saudara membaca ayat 26, kata melatih ini dihubungkan, dikaitkan dengan olahraga tinju. Coba ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Dalam gelanggang tinju, gelanggang gladiator pada zamannya, ada aturan bagaimana menggunakan tangan atau mengefektifkan tangan. Melatih artinya membiasakan diri bagaimana mengayunkan tangan ke arah yang benar. Mengayunkan tinju tanpa arah, tanpa sasaran, membuang tenaga. Dan itu mengakibatkan kekalahan, saudara. Tinju hidup saudara selama ini apakah diarahkan ke arah yang benar atau tidak? Demikianlah suatu pemerintahan di satu wilayah tanpa aturan yang baik pasti hancur. Dan banyak kita yang tidak menyadari hal ini sama sekali. Banyak orang Kristen merasa sudah menjadi Kristen, berarti sudah ada di wilayah pemerintahan kerajaan Allah, di mana Tuhan Yesus menjadi rajanya. Apalagi dalam doa Bapa kami berkata, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Dan seakan-akan kalimat doa itu sudah cukup menghadirkan pemerintahan Allah di wilayah hidupnya. Seakan-akan kalimat doa itu dengan sendirinya atau secara otomatis menghadirkan pemerintahan Allah dalam wilayah hidupnya, di mana Yesus menjadi raja. Orang-orang Kristen ini memiliki pengakuan dengan mulut bahwa Yesus adalah raja, Yesus adalah Tuhan. Tetapi dalam kenyataan hidup setiap hari masih memiliki pemerintahan sendiri dan tidak memperdulikan pemerintahan pusat. Saudara, ibarat sebuah wilayah. Saudara, ada wilayah di mana ada pemerintahan pusat, di mana kita harus membuat satu hubungan dengan pemerintahan pusat, harus dibawahi oleh pemerintahan pusat, dan harus hidup dalam kontrol pemerintahan pusat. Tapi banyak orang Kristen menjadi raja yang tidak dibawahi raja manapun, termasuk Tuhan sendiri yang mestinya menjadi raja di atas segala raja. Pemerintahan hidup setiap orang percaya, pemerintahan hidup kita ini bertalian dengan hubungan kita dengan manusia lain, dengan benda-benda dan peristiwa hidup yang kita alami. Bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi semua itu? Ini hal yang penting. Kalau seseorang
hidup sebagai perwakilan pemerintahan pusat, perwakilan dari kerajaan surga. Maka tidak bisa tidak, saudaraku, manusia di sekitar kita diharapkan dapat merasakan kehadiran pemerintahan kerajaan surga itu di dalam hidup kita, saudara. Jadi kalau kita mengendalikan pikiran, perasaan, kehendak dan tubuh kita sesuai dengan tatanan Tuhan, sesuai dengan SOP-nya Tuhan. Kalau agama-agama tertentu kan punya aturan, syariat atau hukum. Orang Yahudi berkata Torah is my law, tapi kita the Lord is my law. Bagaimana kita mengendalikan pikiran, perasaan, kehendak dan tubuh kita sesuai dengan kehendak Sang Maharaja. Nanti akhirnya ketika kita bersentuhan dengan banyak orang, dengan berbagai peristiwa dan lain-lain, pemerintahan Allah atas hidup kita kan mempengaruhi semua orang di sekitar kita dan akan mempengaruhi setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Kalau saudara di jalan diserempet motor, bagaimana akhir cerita itu kan tergantung reaksi. Anda bawa obeng atau Anda bertanya, kenapa dik? Oke, ada yang saya bisa bantu. Kenapa tadi? Atau kamu ya? Beda ceritanya, saudara. Di sini memang bertalian dengan pernyataan Tuhan kita ini, surat yang terbuka. Jadi pemerintahan hidup setiap orang percaya itu pasti bertalian dalam hubungannya dengan manusia lain dan semua peristiwa hidup yang terjadi. Bagaimana orang Kristen menyikapi semua itu? Ini tugas penting. Sebab kita adalah perwakilan dari kerajaan surga. Sebab kita adalah saksi Tuhan. Manusia di sekitar kita diharapkan dapat disentuh oleh Tuhan melalui pemerintahan wilayah kita masing-masing. Jadi kalau kita hanya mendidik orang pintar ngomong tentang Tuhan, saudaraku. Kalau kita hanya mendidik orang bisa khutbah, mengorganisir kegiatan gereja yang dilahirkan dari sekolah Alkitab, kursus Alkitab, kita belum menghadirkan kerajaan Allah. Belum. Bahkan kadang-kadang merusak. Sebab ketika seorang lulusan sekolah Alkitab dihadirkan di tengah-tengah jemaat, tapi tidak menampilkan kehidupan sebagai saksi Tuhan, justru itu kontraproduktif. Kontraproduktif. Tugas kita menjadi saksi. Dan itu mutlak. Jadi orang yang benar-benar hidup dalam pemerintahan Tuhan itu akan membawa wibawa kerajaan Allah. Dan ini namanya menghadirkan pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah dalam hidup kita bertalian dengan manusia dan segala peristiwa hidup. Kita menghadirkan pemerintahan Allah bukan dengan pedang, bukan dengan kekerasan, tapi dengan perasaan dan pikiran Tuhan. Dan ini yang tersulit dalam hidup, saudara. Tetapi inilah tujuan daripada hidup kekristenan kita. Jadi kita berhenti debat-debat teologi. Sebab tindakan kelakuan kita mewakili teologi kita. Saya percaya walaupun sudah tidak sekolah teologi, ya, saudara tidak belajar bahasa asli Alkitab dan berbagai latar belakangnya, saudara akan bisa menemukan kebenaran. Biar itu saya yang belajar, saudaraku. Saya dulu mengajarkan apa? Explicit learning dan implicit learning. Explicit knowledge dan implicit knowledge. Ada orang belajar bahasa Inggris dari grammarnya, ya, dari tata bahasanya, dia bisa berbahasa Inggris dengan baik atau lebih baik. Anda tidak pernah belajar grammar tapi diajak bicara terus dengan orang yang belajar grammar, Anda bisa berbahasa Inggris dengan baik. Itu namanya learning, implicit learning. Anda punya implicit knowledge, ya. Walaupun mungkin agak sulit menyamai orang yang belajar explicit learning. Tetapi explicit learning ini maksudnya bukan hanya belajar secara akademisi, ya, bukan hanya sekedar kuat dalam keilmuan, tapi juga dalam
pergaulan hidup dengan Tuhan, supaya teologianya menjadi matang, ibarat daging itu menjadi well done, jadi well done gitu, bukan jadi mentah yang akan bisa meracuni. Jadi hidup kita itu, saudaraku, membuat mata manusia mengenali bahwa Tuhan itu ada dan benar, ada dan benar. Kitalah yang menjadi saksi. Umat pilihan itu bertugas untuk membuktikan Tuhan itu ada dan benar. Bukan sekedar supaya nama Tuhan dimuliakan, tapi supaya manusia menemukan Allahnya dan tidak terbawa oleh kuasa gelap menjadi mempelai setan, tapi menjadi mempelai Tuhan, saudara. Dalam Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga, ada pernyataan Tuhan Yesus yang indah di situ, saudara, yang patut kita perhatikan. Demikian firman Tuhan. Inilah hidup yang kekal itu. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Hidup kita akan berbunyi begini: aku bersaksi, tidak ada Allah kecuali Bapa di surga dan Yesus Kristus yang diutus, dan tidak ada utusan lain kecuali Yesus Kristus. Dan Anda harus membuktikan bahwa Yesus itu benar, bukan dengan pedangmu, bukan dengan perkataanmu saja, tapi dari seluruh kelakuanmu. Sebab ada banyak nabi-nabi, ada banyak tokoh-tokoh agama yang mengaku sebagai utusan Allah. Dan ada banyak Allah juga yang dipromosikan. Inilah hidup yang kekal, inilah hidup yang berkualitas. Engkau satu-satunya Allah yang benar, ini Bapa di surga. Yang kepadanya Tuhan Yesus mengajar kita berkata, Engkaulah yang mempunyai kuasa. Engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Engkaulah yang mempunyai kerajaan. Bapa yang maha terhormat, saudaraku. Yang maha terhormat. Dan Yesus Kristus satu-satunya yang kau utus. Baru-baru ini saya terobsesi dengan satu hal yang saya mau bagikan pula di kesempatan ini. Bagaimana kau membuktikan Allah itu ada? Satu kata, Yahudi. Ini tidak ada unsur politis sama sekali. Saya tidak mau membawa saudara ke ranah politik. Saya tidak bicara mengatasnamakan Zionis, karena saya bukan Zionis. Yahudi ini bangsa tua yang saja dengan bangsa Keni, Het, Amalek, Moab, Amon, dan bangsa-bangsa di Kanaan lain yang sekarang lenyap tiada bekas. Kalau berkata Mesir ada, Pak. Mesir tidak meninggalkan negerinya. Lebih dari 2.500 tahun bangsa ini meninggalkan negerinya. Dia bisa kembali ke tanah leluhur dan membangun negara. Dan kita tidak pernah mendengar bangsa itu mengalami krisis ekonomi. Kalau kita datang ke kota-kota besar di dunia, terutama di negara barat, klaster-klaster mewah itu milik orang Yahudi. Perusahaan-perusahaan besar milik orang Yahudi. Bankir-bankir seperti George Soros, Onassis, orang Yahudi, termasuk Bill Gates. Tidak bisa dibantah. Kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada bangsa ini. 6 juta orang Yahudi dibantai pada Perang Dunia Kedua dari tahun 1939 sampai 1945. Bangsa ini tidak punah. Bukan rahasia bahwa lobby pimpinan Amerika dipengaruhi oleh Yahudi. Kalau bukan tangan yang kuat, tidak mungkin bisa. Maka bangsa ini tidak akan pernah punah sampai Tuhan datang kembali. Sebab ialah saksi. Kalau mau bertanya siapa Allah yang benar, tanya bangsa Yahudi. Karena kalau mau jujur dari bangsa itu, orang mengenal Adam dan Hawa, Nabi Nuh, Abraham yang punya anak Ishak, kemudian Yakub yang menurunkan bangsa Israel, yang kemudian menurunkan nabi-nabi. Nabi-nabi itu orang Yahudi. Buktikan kalau Allah itu ada, tanya kepada bangsa Yahudi. Tapi pertanyaan kedua yang lebih penting sekarang,
Buktikan Allah itu benar. Jawabnya adalah Kristen. Dan saudara harus bisa menjawab, saya. Buktikan bahwa Allah itu benar. Jawabnya adalah saya. Jadi ketika kekayaan bangsa-bangsa diberikan kepada umat itu, dinubuatkan di Yesaya pasal 60 ayat 5 dan 11, Yesaya pasal 66 ayat yang ke-6, 666 tuh. Yesaya pasal 66 ayat 12. Hal ini hanya bisa dilakukan oleh Tuhan yang Maha Kuat. Dan kalau saudara mau membuktikan Allah itu benar, Anda harus menjadi sempurna. Dan itu hanya bisa dilakukan oleh Roh Kudus. Saudara bisa meneladani hidup Tuhan Yesus. Kita bisa meneladani hidup Tuhan Yesus kalau kita mau. Seluruh moralnya tidak tercela. Kelembutannya, sikapnya, tidak pernah melukai orang, tidak pernah melukai orang, hidup seksnya, semua kudus, semua tidak bercela. Tidak ada tindakan Tuhan Yesus yang bercela. Pribadi Tuhan Yesus itu agung. Satu, tidak ada nabi yang lahir dari Roh Allah. Ada agama juga yang mengakui dia itu lahir dari Roh Allah. Dua, tidak ada nabi yang punya kehidupan tak bercacat, tidak bercela seperti Tuhan Yesus. Kalau dia diakui nabi, oke. Siapa yang pernah menemukan kesalahan Tuhan Yesus? Tiga, tidak pernah ada nabi yang bangkit dari kematian. Nah, itu omong kosong, Pak. Logika sederhana. Saya punya logika sederhana. Murid-murid Tuhan Yesus yang adalah rakyat jelata, yang di dalam kisah takut mati sampai menyangkal orang-orang yang tidak berpendidikan, tidak mungkin berani menaruh nyawa untuk sebuah kebohongan. Sederhana. Tidak mungkin berani bertaruh nyawa untuk sebuah kebohongan. Tetapi yang jelas mereka melihat bahwa Tuhan Yesus bangkit. Nah, kalau kita masih mau betototan soal dia bangkit atau tidak, saudara, cukup dengan kelakuan yang luar biasa yang bisa ditampilkan. Kalau kita lihat hidup kita hari ini yang masih punya kesejajaran kebaikan dengan orang lain, kita belum bisa menjadi saksi. Belum bisa. Belum bisa membuktikan Allah itu benar. Karena orang lain bisa melakukan kebaikan yang sama. Ingat ketika murid-murid pertama dianiaya, ditampar pipi kanan, dia beri pipi kiri. Dianiaya dari satu kota ke kota yang lain dia pergi. Dianiaya lagi, dia pergi lagi ke tempat lain. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Petrus dianiaya, saudaraku, bukan kabur ke kota lain lalu susun kekuatan balik menyerang lagi. Tidak begitu. Bagaimana orang bisa sebaik ini? Bisa tanpa pedang. Tetapi kekristenan eksis sampai hari ini. Nah, sekarang ini saudaraku, tugas kita berat. Berat sekali, saudaraku. Kadang-kadang ya saudara, di gereja saja kita menemukan aktivis, pengurus, tidak lebih baik dari orang dunia. Mulutnya, cangkemnya. Bagaimana mau cemerlang? Gila hormat, sikut-sikutan. Capek kan saudara? Ya tentu pembicara sendiri juga masih berjuang saudara. Tapi inilah kebenaran yang tidak boleh didiskon atau dikorting. Ini berat. Bagaimana membuktikan Allah itu benar? Coba buktikan Allah itu benar. Jawab saudara apa? Saya. Kita mesti merekrut orang-orang menjadi begini. Gereja itu merekrut orang-orang menjadi begini. Makanya kalau datang ke gereja harus menganggap persoalanmu selesai. Yang belum selesai itu karaktermu, watakmu. Sebab tugas beratmu adalah menunjukkan kebenaran Allah melalui hidupmu. Saya agak ragu-ragu ya minta seorang bapak yang dalam kesaksiannya mengalami 3 kali mati, saudara. Dan di kardiogram dia sempat foto, jadi semua punya data bahwa dia pernah mati. Ini peristiwa kan baru 2-3 bulan yang lalu, saudara. Lalu dia suruh ponakannya, kamu cari pendeta Erastus, suruh datang kemari.
di Singapura, ya boro-boro saya mau datang. Biasanya kan di sini aja udah sibuk sekali. Biasanya yang besok itu para TPP, saudara. Tapi ketika saya diberitahu sama sekretariat, ada sesuatu di hati saya. Ponakannya itu kasih tahu sama omnya, wah, kayaknya enggak bisa lah. Iya bang, omnya ini. Enggak, kalau dia punya Roh Kudus atau apa gitu, pasti dia akan datang. Ya, waktu saya dapat itu, saya berkata kepada sahabat dekat saya, yuk kita ke Singapura yuk. Saya mau mendoakan orang. Oh, ya, nurut saja teman-teman saya. Kita terbang ke situ. Rekaman ini akan didengar orang tersebut. Waktu sampai di sana, ditanya, Pak kenal enggak? Enggak. Rumah sakitnya? Enggak. Loh, ya, tapi saya tahu telepon ponakannya. Telepon aja dulu. Itu orang berkata, Pak saya bukan mau didoakan. Loh, saya pikir mau didoakan. Cuma 15-20 menit, saudara. Saya bukan mau didoakan, Pak. Wah, kaget kita. Dalam waktu 15-20 menit dia bersaksi bagaimana. Sebelum kita pulang, udah pulang setelah itu sudah. Bagaimana dia mengalami 3 kali mati, bagaimana dia diajari Tuhan untuk hidup. Coba kamu kalau melihat cahaya kamu tarik nafasmu bla 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 gitu. Nah, di dalam alam roh itu dia melihat 3 orang, saudara. Yang 2 ini orang hebatnya di Singapura, yang kedua orang hebatnya di Indonesia. Yang di Singapura itu sebelum meninggal loh. Sebelum meninggal loh dia sudah ngomong sesuatu tentang orang ini. Dan yang ketiga itu Erastus. Dia cuma menyampaikan pesan itu. Jadi nggak mau didoakan, saya cuma kasih pesan aja Bapak. Oh aduh, saya kaget juga dong. Ini kan sampai ke sini jauh nih apa yang mau diomongin? Dia bilang, saya tidak menambah, tidak mengurangi, mestinya orang lain yang cerita. Tapi kali ini berkenaan dengan khutbah ini yang tidak saya persiapkan juga, saya cerita. Dia bilang, ini hambaku yang memberitakan firman yang benar. Tetapi, ada tapinya Pak. Ini hambaku yang benar, ya yang benar, yang memberitakan firmanku yang dengan benar. Firmanku yang benar. Tetapi, ada tetapinya Pak, itu berat. Tetapi, ia harus membuktikan dengan perbuatannya. Madek saya saudara. Dia harus membuktikan dengan perbuatannya. Agak sulit itu dikarang loh saudara. Saya teolog saudara. Dan saya sering menganalisa orang bicara apa. Kira-kira yang tidak logis gitu juga saya ketawain. Saya kan belum pernah lihat orang yang dari jauh saya kunjungi bilang, saya bukan mau didoakan Pak. Kira-kira gila nggak itu? Udah jauh-jauh datang, saya bukan mau doakan Pak. Cuma 15-20 menit dia sampaikan pesan itu. Sebenarnya dia punya cerita yang lain. Setelah saya ketemu lagi beberapa 2-3 minggu yang lalu, ketemu lagi. Dia kasih tanah kita di Kalimantan 200 hektar. Coba saya bingung aja mau diapain itu tanah. Pada waktu pergi ke Israel dia ikut, dia tenteng di kopernya tuh surat-surat itu. Ditunjukin artinya surat-suratnya bagaimana. Dia bilang, Pak, saya tidak kenal sebelah siapa. Sebenarnya ketutup kan, tapi aku lihat roh orang itu. Roh siapa yang di situ? Dia mau dipanggil Tuhan, ya. Dia harus ada pesan untuk orang itu sesuatu. Nah, ada pendeta mendoakan dia. Dia bilang, Pak, tolong doakan sebelah, pesan saya begini-begini. Tapi pendeta itu datang ke sebelah, bukannya mau menyampaikan bahwa sebelah telah ada pesan atau apa, nyampein saya pendeta. Kasih kartu pendeta, saya mau mendoakan. Dia kan beragama lain. Nggak diterima, saudara. Dia agak kecewa, kenapa pakai acara saya di pendeta? Sampaikan aja pesan begini, baru bisa didoakan gitu, saudara. Nah, tapi yang kedua ini nggak penting. Yang penting tadi, tetapi. Apa tadi? Ia harus membuktikan dengan perbuatannya. Setelah itu kita salaman, kita pulang, saudara. Tapi itu luar biasa buat saya, saudara. Itu seperti cambuk yang hebat.
Kalau saya sendiri punya penglihatan, mungkin orang tak elas ikut-ikutan orang tuh. Tapi ini susah dia pengusaha, saudara. Secara finansial dia kuat, hubungannya punya orang-orang kuat. Tapi dia cerita, uang itu nggak ada artinya. Kalau sudah bicara soal maut, nggak ada artinya. Berapapun uangmu. Saudara belum pernah ngelewatin belum. Saya pernah sekali. Kapan itu? Lain waktu saya ceritain. Loh iya. Saya pernah dikeluarkan isinya nih, keluar nih. Semua keluar, dimasukkan lagi. Berat tugas kita adalah menunjukkan kebenaran Allah dalam hidup kita. Hidup kita ini miniatur pemerintahan Allah. Juga kehidupan kita menjadi bukti adanya Allah yang eksis, adanya Allah dan Allah yang apa? Selain ada, dia Allah yang benar. Allah itu eksis, ada dan benar. Makanya Tuhan berkata di Matius 5:14, kamu terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Kalau ada manusia macam ini, dari mana dia? Ini orang yang hidup dalam pemerintahan Allah. Secara harafiah, kota yang dimaksudkan Matius 5:14 itu Yerusalem. Tapi secara figuratif itu kerajaan Allah. Hebat loh saudara, panggilan kita itu hebat. Luar biasa. Banyak orang tidak menyadari. Sehingga hidupnya ceroboh. Padahal betapa terhormatnya menjadi manusia yang diberi kehormatan memerintah dirinya sendiri. Tuhan beri kita kehormatan memerintah diri sendiri. Tuhan pun tidak intervensi. Tuhan tidak intervensi sehingga kita kehilangan kebebasan individu memerintah diri sendiri. Dan kalau kita punya kehormatan memerintah diri sendiri, kita menghubungkannya dengan Tuhan, Raja di atas segala raja, dan kita jadikan dia pusat pemerintahan kita. Itu mauku. Aku membuat link dengan pemerintahan pusat. Aku mau tahu bagaimana aku harus memerintah hidupku. Kemana tujuanku. Apa yang harus kulakukan. Aku bukan petinju yang sembarangan memukul. Aku harus mengelola hidup dengan baik. Harus ada sistem pengorganisasian, tatanan, hukum, SOP atau apapun namanya dalam penyelenggaraannya. Aku harus belajar ketatanegaraan. Bagaimana menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Sesuai dengan pemerintahan pusat. Dan pemerintahan pusatku adalah kerajaan Allah. Pemerintahan hidupku harus dihubungkan dengan pemerintahan pusat. Kerajaan Allah. Yang oleh karenanya dalam doa Bapa kami aku berkata, datanglah kerajaanmu. Aku punya kerajaan. Tapi aku dibawahi kerajaan yang besar. Aku raja kecil. Dia raja besar yang mendominasi hidupku. Saudaraku, setiap kita bertanggung jawab atas pemerintahan hidup kita masing-masing. Dan setiap hari kita mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan. Makanya saudaraku, setiap hari harus kembali ke markas. Paling tidak harus ada hubungan dengan markas pusat. Kalau sampai saudara nggak punya waktu 15 menit saja untuk berhubungan dengan pemerintahan pusat, markasmu, saya tidak tahu saudara mau jadi apa hidup ini. Ketika Tuhan mengajarkan kalimat datanglah kerajaanmu, artinya ajarkan aku memiliki pemerintahan yang berpusat padamu, ya Tuhan. Matius 6 ayat 10. Supaya segala gerak pemerintahan dalam wilayahku seturut dengan pengaturan pemerintahan pusat. Waduh, betapa luar biasa saudaraku. Ini sebenarnya awal dari penjelasan mengenai menguasai lidah, menguasai mata, menguasai uang, menguasai jalan macet, menguasai emosi, menguasai nafsu, menguasai lidah, dan lain sebagainya. Lidah makan maksudnya, lidah berucap, itu yang lain lagi. Sementara saya belajar, saya sudah mengkhotbahkan. Paling tidak itu akan memaksa diri saya. Sebelum saya mati, saya mau jadi raja kecil yang memerintah dengan baik hidupku. Ya.
di bawah dominasi pemerintahan yang agung. Saya agak menyimpang tapi ini bagus, saudaraku. Ketika kita hidup dalam pemerintahan Tuhan, maka semua hal yang kita miliki, semua kejadian yang ada pada kita, baik peristiwa maupun orang-orang maupun benda-benda, ingat tadi saya ngomong, ada orang, ada benda, ada peristiwa. Semua akan kita gunakan untuk kepentingan Tuhan. Keluargaku, temanku, sahabatku, bawahanku, pegawaiku, semua kuarahkan untuk kepentingan kerajaan Allah. Beda. Orang yang kaya, yang bisa bayar duit orang, itu pemerintahan diri sendiri, semua untuk dirinya. Makin banyak duit, dia makin jadi Tuhan untuk dirinya sendiri dan Tuhan untuk orang lain. Saya sudah ketemu orang-orang kayak begitu, saudara. Waduh, nggak bisa diperbaiki, saudara. Hari Minggu nanti khotbah yang saudara-saudara akan dengar, baik saya sampaikan maupun semua sahabat-sahabat pembicara, sahabat-sahabat Tuhan, hamba-hamba Tuhan yang berbicara, ya akan berbicara mengenai satu hal, mengenai tingkat kehidupan orang yang tidak bisa menjadi kekasih Tuhan. Sudah nggak bisa, sudah nggak akan pernah bisa jadi mempelai Tuhan. Sudah terkunci, dan mengerikan, itu keadaan mengerikan. Kalau ini berkaitan dengan hal ini, satu level atau stadium di mana orang tidak bisa hidup dalam pemerintahan Allah. Jujur, banyak wilayah yang terpisah dari pemerintahan pusat, tetapi masih mengibarkan bendera pemerintahan pusat. Panji yang dikibarkan panji kerajaan Allah, tapi dalamnya pengaturannya tidak sesuai dengan pengaturan pemerintahan pusat. Sesungguhnya mereka menjadi raja-raja kecil dalam pemerintahan itu yang terputus dari pemerintahan pusat. Ku angkat panji. Tahu? Kalau bilang ku angkat panji gini. Atau yang begini bentuknya. Kalau perang di bawah ya. Kalau kita bendera. Panjinya panji Kristus, benderanya Kristus. Tetapi tidak membuat link dengan pemerintahan pusat. Tidak diatur. Sebab tidak tahu bagaimana pengaturan. Dan tidak belajar bagaimana hidup dalam pengaturan pemerintahan pusat. Tidak mengenal kebenaran. Ku angkat panji Kristus, panjimu. Panji apaan? Bohong-bohongan itu, saudara. Dia jadi raja yang tidak dibawahi raja agung. Sebab semua pemerintahan memiliki tujuan. Demikian pula pemerintahan kerajaan Allah memiliki tujuan, yaitu merancang berdirinya pemerintahan kekal di kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kerajaan dalam pemerintahan besar, dalam peperangan besar, menghadapi kuasa gelap yang hendak mencaplok banyak wilayah. Artinya banyak orang-orang yang direbut masuk kegelapan abadi. You pedulikan orang-orang yang dirampok oleh iblis di bawah kegelapan abadi? Bagaimana cara menyelamatkan mereka? Ubah cara berpikirnya. Ubah gaya hidupnya. Ajar tidak mencintai dunia. Ajar tidak materialistis. Robah cara berpikirnya. Jangan berpikir kalau mendapat suatu hidupnya lengkap atau bahagia. Buat mereka tidak mengingini sesuatu kecuali Tuhan dan kerajaannya. Kan sekarang yang ditawarkan itu Tuhan Yesus yang berkuasa. Kau minta apa? Minta, klaim janjinya. Nggak diajar bagaimana menjadi hamba-hamba yang melayani Tuhan Yesus. Ini yang menjadi kesulitan, saudaraku. Saudara yang mendengar tiap minggu saja, belum tentu mau tunduk. Saudara itu sering seperti pramugari, tahu nggak? Saudara itu sering seperti pramugari, tahu nggak? Rata-rata orang Kristen seperti pramugari. Coba kalau lagi di pesawat ya. Wah, ramahnya sama kita luar biasa. Coba di luar pesawat, nengok aja nggak sama kita. Kita kelas bisnis, nama kita dihafal sama dia. Oke, bukan kelas bisnis, kelas ekonomi. Dia kalau jalan udah kayak paling cantik. Nggak semua pramugari begitulah ya. Udah paling cantik deh, pokoknya jalannya udah kanan kiri gitu. Kayak itu tuh di catwalk apa? Kayak model, udah cedek. Begitu di pesawat, good morning sir. What's your number please?
Coba, Anda di gereja kan begitu manis-manis begini. Coba di luar, manis gak? Ayo, jawab. Kayak pramugari itu loh. Tadi bingung ya, pakai pramugari kayak apanya gitu. Keramanya minta ampun lah. Begitu di luar sombongnya setengah mati. Ditarik itu dia punya koper. Ketek. Kita tinggal dia melihatin aja gini. Jangan begitu. Mau bener-bener di sini, bener di rumah, bener dimanapun. Ya saya tahu saudara, menjembatani antara kebenaran hidup kita di rumah sama di gereja itu tidak gampang. Karena kita punya irama hidup itu biasa hipokrites, munafik. Tapi kita mau berubah saudara. Amin. Ayolah kita berubah. Selagi masih punya kesempatan. Kita ini ya saudaraku, menjadi anak-anak Tuhan yang harus hidup dalam pemerintahan Allah. Pemerintahan Allah punya tujuan apa? Selamatkan jiwa-jiwa. Caranya bagaimana? Rubah pola berpikirnya. Saudara seperti pramugari nggak? Saudara menjawab, ya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan. Yang menyadari keadaannya belum seperti yang Tuhan kehendaki. Jadi kita berubah yuk. Amin. Saudara, tidak semua orang percaya yang dikatakan ini. Tapi saudara yang tekun mendengar firman ini, berbahagialah. Karena Anda bisa berubah. Saya pun juga bisa berubah. Saya kehilangan teman-teman yang mungkin meragukan kebenaran. Saya sedih. Bukan saya membutuhkan mereka. Saya sedih. Kenapa? Mestinya kamu berangkat ke surga bareng saya. Bukan berarti mereka tidak ke surga. Cuman saya yakin kebenaran ini akan membuat kita sempurna. Sola Gracia.